Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Liswari Arimami, SPDSD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Pengarutan 02, Bumi Ayu, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4, Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dulu. Bagaimana ya Mbak? Kita mulai. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa menerima pelajaran dengan mudah. Amin. Untuk lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu. Kita sabar sampai Merauke. Anak-anak, pada pembelajaran yang sudah kemarin Ibu ajarkan tentang tokoh dan penemu, guru ini gambar siapa ini? Siapa yang masih ingat? Siapa? Nikola Tesla. Nah, ini gambar Nikola Tesla. Siapa sih Nikola Tesla ini? Penemu listrik. Siapa? Penemu listrik. Kalau hidup kita di dunia itu tidak ada listrik, apa yang terjadi? Apa? Tidak ada penerangan. Terus kita tidak bisa apa lagi? Kita tidak bisa melihat televisi. Apa listrik itu sangat bermanfaat di kehidupan kita. Adanya internet, adanya YouTube, adanya Google, itu namanya era globalisasi. Nah, anak-anak, di hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang keberagaman ekonomi di masa era globalisasi. Ya, apa yang harus kita lakukan dengan keanekaragaman pekerjaan yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menghargai orang lain? Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat tayangan video berikut. Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi yaitu perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keberagaman ini dikarenakan adanya keberagaman profesi, keberagaman pendapatan masyarakat. Pendapatan seorang pengangkut sampah pasti berbeda dengan pendapatan seorang dokter. Keberagaman kesejahteraan, dan keberagaman keterampilan. Apa yang menyebabkan keberagaman tersebut? Yang pertama adalah pendidikan. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai banyak peluang memiliki profesi dan pendapatan yang baik. Yang kedua, keterampilan. Orang yang memiliki keterampilan dan keahlian yang cakap akan lebih dibutuhkan daripada yang tidak mempunyai keterampilan. Dan yang terakhir adalah sikap. Kemauan belajar dan bekerja keras yang tinggi menjadi bekal untuk hidup yang lebih baik. Dan tak lupa, kita harus selalu bersikap jujur dan selalu bersyukur terhadap apapun yang telah kita peroleh. Sekarang, kita lihat ilustrasi berikut yuk. Kaya gak sombong, miskin gak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni
ayah Rani punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja ayah Dani cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut, jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Keberagaman apa? Keberagaman ekonomi. Nah, di keberagaman ekonomi itu ada perbedaan kemampuan setiap orang dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Misalkan, tuh ada apa saja? Dokter. Ya, ada dokter. Kemudian dari pekerjaan itu kita sudah menghasilkan uang. Betul sekali. Dengan pekerjaan itu kita menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Nanti lihat lagi, mengapa sangat beragam di Indonesia? Di Indonesia itu sangat beragam pekerjaannya. Karena dengan satu pendidikannya. Nah, pendidikan. Dari pendidikan itu kita penghasilan juga berbeda. Dari pendidikan, kemudian keterampilan. Dari keterampilan, misalkan orang yang bisa membuat tas, orang yang bisa membuat bangunan rumah, itu juga bisa melakukan penghasilan. Kemudian tingkat kita, kedisiplinan kita, ya. Setiap orang, nah, kalau kita punya uang banyak, dengan berpenghasilan yang banyak, otomatis punya rumah mewah, punya apa lagi? Mobil, ya. Antara si kaya dan si miskin tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan. Makanya pendidikan mempengaruhi penghasilan. Tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak boleh saling apa tadi? Ya, harus saling berkolaborasi. Ya, sekarang kalian tulis 10 jenis pekerjaan yang ada di sekitar rumah kalian. Sudah semuanya ya? Paham semuanya? Dengan perbedaan penghasilan ini seperti yang kalian buat ini, ingat, sikap kita bagaimana? Ayo, apa sikap kita yang harus kita lakukan? Dengan kita mengetahui, oh itu perbedaan penghasilan, tidak boleh apa dia? Tidak boleh. Iya, tidak boleh tidak boleh mengejek,
tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menghina. Antara perbedaan penghasilan itu berkolaborasi. Jadi kita melakukan berdiskusi kerja kelompok. Ya, ini kelompok satu. Nah, ini kelompok ya. Diskusikanlah dengan kelompokmu, ya. Coba kelompok satu, ya maju depan. Ya. Yang lain, kelompok yang lain bisa memberi masukan untuk jawaban dari kelompok satu ya. Ya Mbak baca. Ya. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas jelaskan? Dunia tanpa batas adalah bahwa semua penduduk bumi saat ini dengan sudah terhubung dengan penduduk lain meski terpisah jauh. Ya, dari kelompok satu, ayo, dunia tanpa batas itu adalah semua penduduk bumi saat ini dengan mudah terhubung dengan penduduk lainnya meskipun terpisah jauh. Ada yang lain enggak? Jawabannya beda enggak? Ayo Mbak, kelompok 2. Apa Mbak yang keras? Coba kelompok yang lain. Sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Untuk lebih paham lagi dan lebih pintar lagi tentang teks bacaan tentang dunia tanpa batas, kita kerjakan soal berikut ini, tes evaluasi berikut ini. Karena untuk pembelajaran kita tentang keberagaman ekonomi hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Tapi ingat, harus belajar lagi di rumah. Karena kalian sudah kelas 6, harus belajar lagi di rumah. Apalagi tentang keberagaman ekonomi, kita harus bisa menjaga sikap kita di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tentang ekspor dan impor dengan dunia tanpa batas. Saya ya. Mari kawan-kawan kita berikan bahwa dalam pisang 1, 2, 3, 4 pisang. Ya. Ingat, di masa-masa pandemi saat ini kita harus saling menjaga kesehatan menggunakan mencuci tangan. Ingat, harus selalu menjaga kesehatan agar kita dapat sekolah, belajar mencari ilmu agar kita tercapai cita-citanya. Yuk, kita memimpin doa. Yuk Mbak. Berdoa mulai. Bisa